بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan ini adalah majelis yang pertama setelah kita liburan selama Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, ketahuilah bahwa para ulama mengatakan salah satu tanda atau ciri-ciri diterimanya amal kita adalah berlanjutnya kita di dalam beramal atau istiqamah. Karena itu mari kita tampakkan di dalam amal kita bahwa amal kita diterima oleh Allah dengan cara melakukan amal-amal baik kita dengan istiqamah. Salat jamaahnya istiqamah, sebagaimana di Ramadan kita bisa salat jamaah, pengajiannya istiqamah, sebagaimana sebelumnya kita juga hadir dalam pengajian. Tidak harus di sini ya, dimanapun juga kita bisa mengambil ilmu agama dari Quran dan hadis yang disampaikan oleh para asatidz kita rahimahumullah ta'ala. Nah, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang fikih ibadah haji. Dan ini sekaligus tafaulan dari kita, mudah-mudahan semua kita nantinya akan diberikan oleh Allah kesempatan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-920. Beliau mengatakan babu ma jaa fi tawafiz ziyarati bil lail. Bab tentang tawaf ziarah di waktu malam. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi bukan menyembah Ka'bah tapi menyembah Allah. Sama dengan kalau kita sholat, itu bukan menyembah karpet tapi kita menyembah Allah. Hanya kita berada di atas karpet. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada beberapa macam. Ada namanya tawaf kudum, yaitu tawaf yang pertama kali kita lakukan ketika kita masuk ke Mekah. Kudum artinya datang, maka begitu datang ke Mekah langsung kita lakukan tawaf kudum. Ada lagi tawaf ifadah, yaitu yang dilakukan oleh orang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah pada hari Idul Adha. Disebut juga dengan tawaf ziarah, itu yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini. Maka bab ini membahas tentang tawaf ifadah atau nama lainnya tawaf ziarah, yaitu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha oleh orang yang haji. Sebenarnya tawaf ifadah dilakukan oleh Nabi tidak di malam hari, tapi bab ini membahas bagaimana kalau tawaf ifadah dilakukan di malam hari, boleh tidak? Asalnya kapan? Asalnya adalah pada waktu duha. Jadi setelah terbit matahari, sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu zuhur. Nah, itu asal waktunya tawaf ifadah tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, boleh enggak diakhirkan pada waktu malam? Karena hukum asalnya ibadah yang ditentukan waktunya itu tidak boleh dilakukan di luar waktunya. Misalnya sholat 5 waktu, nggak boleh kita tunda. Saya sholat isyaknya besok saja, pagi-pagi setelah sholat subuh, nggak bisa. Karena ibadahnya sudah ditentukan waktunya. Nah, sekarang tawaf ifadah ini boleh tidak ditunda sampai waktu malam. Hadisnya nomor 920 dari Ibnu Abbas dan dari Aisyah.
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan tawaf ziarah atau tawaf ifadah ilal lail sampai waktu malam. Berarti menunjukkan bolehnya kita menunda pelaksanaan tawaf ifadah sampai pada waktu malam hari. Tapi saya jujur ya, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahullah ta'ala. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan. Hasan itu sama dengan sahih, yaitu bisa dijadikan dalil. Tapi kata Syekh Al-Albani, hadis ini derajatnya syadz. Syadz itu tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, maka ringkasnya derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Boleh kita mengikuti pendapat Imam Tirmidzi, yaitu bahwa hadis ini hasan sehingga bisa kita amalkan hadis ini. Adapun fikihnya, kata Imam Tirmidzi, sebagian ulama berpendapat boleh diakhirkan tawaf ziarah itu sampai waktu malam, dan sunnah bahwasanya tawaf ziarah dilakukan pada siang hari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tetapi sebagian lagi memperluas, boleh diundur sampai akhir hari Mina, yaitu hari tasyrik. Nah, berarti ringkasnya ada dua pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya boleh menunda sampai waktu malam, adapun siangnya itu hanya sunnah. Kemudian pendapat yang kedua, bahkan boleh menunda sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, untungnya ada perselisihan pendapat ulama begini Pak, sehingga kalau kita dalam kondisi terdesak, terpepet waktunya, nah sehingga kita bisanya melakukannya pada tanggal 13 jadi nyaman. Seandainya tidak ada perselisihan pendapat, susah kita. Makanya muncul istilah dari para ulama mengatakan al-ikhtilafu rahmatun. Perselisihan pendapat itu justru adalah rahmat. Maksudnya apa ini? Maksudnya perselisihan pendapat para ulama itu justru menjadi rahmat untuk umat. Karena kalau tidak ada perselisihan ya berarti kita hanya bisa melakukan satu pilihan, nggak ada pilihan yang lain. Tapi karena ada perselisihan seperti ini, kita jadi ada kelonggaran. Tapi sebisa mungkin tawaf ziarah dilakukan pada waktunya yang asal, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu duha. Bab berikutnya, bab ma jaa fi nuzulil abtah, bab tentang singgah di tempat namanya abtah. Jadi gini, Rasulullah setelah selesai ibadah haji, kemudian sebelum pulang ke Madinah, itu beliau singgah dulu di tempat namanya abtah. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang haji disuruh untuk singgah di abtah? Jadi setelah orang Indonesia selesai ibadah haji, sebelum pulang ke Indonesia, apakah rame-rame disunnahkan untuk tinggal di abtah? Ini adalah yang akan dibahas, dan ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kita baca dulu hadisnya 921 dari Ibnu Umar. Dia mengatakan karena adalah Nabi SAW, juga Abu Bakar, juga Umar, juga Utsman yang zilunal abtah. Mereka semuanya singgah di abtah, satu tempat di dekat kota Mekah, yaitu singgah di abtah sebelum meninggalkan Mekah untuk balik ke kota Madinah. Kemudian para ulama berselisih pendapat, ini termasuk manasik haji atau tidak. Sebagian ulama berpendapat ini termasuk manasik haji, sehingga kalau kita selesai haji singgahlah di abtah, baru setelah itu pulang ke Indonesia. Tapi ini kalau sedunia yang melakukan haji singgah di abtah, wah pasti ini ramai sekali Pak. Jadi desak-desakan. Karena itu ada pendapat yang kedua, ini bukan sunnah, ini bukan termasuk manasik. Nabi tinggal di abtah itu karena memang posisi beliau dari Mekah menuju ke Madinah itu paling gampang kalau singgahnya di abtah. Tapi kalau dari Mekah ke Indonesia harus ke abtah, itu mungkin malah susah arahnya, itu tidak pas. Jadi gambarannya gini,
Misalnya Mekah ini di selatan, Madinah ini di utara. Nah, kemudian Abtahnya ini di selatannya Mekah. Sehingga beliau singgah dulu di Abtah. Ini pas karena arahnya nanti akan ke utara, ke Madinah. Nah, kalau orang yang arahnya ke selatan suruh singgah dulu di Abtah, ini menyusahkan. Karena itu saya pribadi lebih suka pendapat yang kedua, bahwasanya tinggal di Abtah ini bukan termasuk sunnah manasik haji. Tapi memang ini ada dua pendapat, kata Imam Tirmidzi. Menurut sebagian ulama disunnahkan tinggal di Abtah tetapi tidak wajib. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya tinggal di Abtah ini bukan termasuk manasik. Ini hanya tempat tinggal yang cocok untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemikirannya Imam Syafi'i menurut saya lebih cerdas nih. Tidak kaku ya. Jadi setiap yang dilakukan Nabi berarti itu sunnahnya manasik haji. Enggak begitu. Lihat situasi dan kondisi. Situasinya dari Mekah mau kemana Nabi ini? Mau ke Madinah. Oh, berarti singgahnya di Abtah itu karena untuk memudahkan saja. Berarti bukan termasuk manasik. Maka dalam hal ini ya pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala boleh kita pakai. Tidak melakukan tinggal di Abtah nggak ada masalah karena memang ada dua pendapat ini. Terus pendapatnya Imam Syafi'i, apakah ini pendapat yang baru atau ada para ulama sebelum beliau yang berpendapat seperti itu? Karena buktinya tadi Abu Bakar tinggal di Abtah, Umar di Abtah juga, Utsman di Abtah juga, Khulafaur Rasyidin. Nah, maka bisa kita jawab, ya betul Khulafaur Rasyidin semuanya tinggal di Abtah karena semuanya rumahnya di Madinah, wajar lah. Nah, sekarang hadis yang ke-922 dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwasanya tinggal di Abtah atau di Muhassab, nama lainnya Abtah itu Muhassab ya. Ini bukan suatu manasik haji. Tiada lain itu adalah satu tempat yang disinggahi oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk memudahkan beliau dalam pulang ke Madinah. Nah, berarti Imam Syafi'i di sini punya pendahulu, pendapatnya bukan pendapat yang baru. Dia ngikuti pendapatnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Dan Ibnu Abbas ini pendapatnya sama dengan Aisyah, istri Nabi SAW. Dan saya berpikir, Pak, yang paling paham dengan perbuatan Nabi itu orang yang paling dekat sama Nabi. Nah, ketika Nabi tinggal di Abtah, siapa yang menemani Nabi waktu itu? Istri-istrinya pasti menemani beliau. Nah, kalau Aisyah saja mengatakan bahwasanya tinggal di Abtah ini bukan termasuk manasik, maka saya kira wallahu alam Aisyah lebih paham daripada yang lain-lain. Yang lain-lain cuma melihat saja, oh Nabi di Abtah. Tapi Aisyah mendalami kenapa tinggal di Abtah. Bisa jadi Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, karena satu kamar dengan Aisyah ya, kita di Abtah saja karena di Abtah lebih gampang untuk kita pulang ya. Nah, maka dari sisi ini ya menurut saya wallahu alam ini pendapat yang sangat kuat bahwasanya tinggal di Abtah ini bukan termasuk dari manasik haji. Dan tampaknya yang dilakukan oleh seluruh dunia sekarang tampaknya tidak melakukan tinggal di Abtah. Karena itu tadi ya, saking banyaknya manusia, kalau semuanya harus tinggal di Abtah, wah ini sungguh menyusahkan sekali, dan Islam ini bukan agama yang menyusahkan kepada penganutnya sama sekali. Berikutnya bab man nazala bil Abtah, bab orang yang tinggal di Abtah. 923 dari Aisyah, dia mengatakan innama, sesungguhnya tiada lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Abtah li'annahu, karena tinggal di Abtah itu kana asmah, itu lebih mudah li khurujihi, untuk keluarnya beliau dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya Aisyah berpendapat yaitu tidak termasuk dari manasik haji, sama dengan pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini orang-orang yang pemikirannya sangat maju ya. Aisyah radhiyallahu anha terkenal. Aisyah itu katanya ilmunya Aisyah kalau dibandingkan dengan ilmunya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih luas ilmunya Aisyah. Padahal Aisyah satu orang, sementara sahabat-sahabat Nabi sangat banyak jumlahnya. Lebih luas ilmunya Aisyah. Kenapa? Aisyah itu selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istrinya yang paling dicintai. Maka pemikirannya sangat maju Aisyah ini. Demikian juga Ibnu Abbas, pemikirannya sangat maju karena didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah mengatakan Allahumma allimhu ta'wil, allimhul hikmah, aw fahimhu ta'wil, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah? Dia menggabungkan dua madrasah dari madrasah yang sudah ada sebelumnya. Madrasahnya Imam Malik, madrasah hadis, dan madrasahnya Abu Hanifah, madrasah fikih. Itu oleh Imam Syafi'i dua-duanya dipelajari kemudian digabungkan. Makanya dari 4 madhab ini, menurut saya paling cakep itu madhab Syafi'i. Madhab Abu Hanifah itu kental fikihnya. Madhab Imam Malik kental hadisnya. Madhab Imam Syafi'i gabungkan antara dua madrasah ini. Karena Imam Syafi'i ngaji kepada dua-duanya, ya. Ngaji kepada Imam Malik, berarti madrasah Imam Malik dia pelajari. Ngaji kepada murid-muridnya Abu Hanifah, karena Abu Hanifah sudah mati, nah berarti pemikirannya Abu Hanifah dia pelajari. Kemudian Imam Ahmad, nah ini jelas beliau madrasahnya hadis, karena Imam Ahmad ahli hadis. Nah, sehingga Imam Syafi'i ini kelebihannya adalah dia menggabungkan dua madrasah. Sehingga ada seorang ulama namanya Syekh Albani ditanya, Syekh Albani, seandainya engkau itu menganut satu madhab, madhab apa yang kamu anut? Maka Syekh Albani mengatakan, andaikan saya menganut satu madhab saja, maka saya akan menganut madhab Syafi'i. Nah, untungnya kita orang Indonesia, rata-rata di Indonesia guru-gurunya, kiai-kiainya bermadhab apa? Syafi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bukan berarti semua yang di madhab Syafi'i benar, bukan gitu ya. Tapi maksudnya ada kelebihan pada madhab Syafi'i dibanding dengan madhab-madhab yang lain. Berikutnya babu maja'a fi haji shabi, bab tentang hajinya anak kecil. Ya, dimaksud anak kecil itu adalah anak yang belum balik. Usia 14 tahun, kalau belum balik itu termasuk shabi, anak kecil. Balik itu tandanya salah satu dari 3. Usia 15 tahun itu balik. Sudah tumbuh bulu kemaluan itu balik. Sudah pernah mimpi basah atau pernah haid itu balik. Nah, sebelum mengalami salah satu dari 3, ini disebut sebagai shabi, anak kecil. Bagaimana kalau ada anak kecil belum balik ikut haji, sah atau tidak? Hadis 924. Dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan telah mengangkat seorang wanita bayinya, ya, diangkat, dijunjung begini, dihadapkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, apakah anak kecil ini sah hajinya? Karena saya melakukan haji, anak ini saya gendong. Saya tawaf, dia ikut tawaf. Saya sa'i, dia ikut sa'i. Maka Nabi mengatakan, na'am, ya sah. Walaki ajrun, dan kamu dapat pahala. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, hajinya anak kecil yang belum balik sah. Tetapi meskipun sah, nanti kalau dia sudah balik, dia masih wajib haji lagi. Nah, terus sahnya maksudnya gimana? Ya sahnya diterima oleh Allah, tapi bukan menggugurkan kewajiban gitu maksudnya. Kemudian menunjukkan juga bahwa kalau ada seseorang ibu gendong bayinya melakukan ibadah haji atau umrah, pahalanya double. 1 pahala dia melakukan haji dan umrah. 2 pahala dia menghajikan atau mengumrahkan anaknya tadi. Karena yang bawa mondar-mandir dia, yang susah dia. Karena itu seorang ibu jangan pelit untuk membawa anaknya kalau memang mampu membawa anaknya melakukan ibadah umrah. Dan kalau tidak mampu karena harus bayar juga, ya. Jadi bayi pun juga harus apa? Ada bayarnya, ada tiketnya di pesawat. Nah, mungkin nilainya berbeda tapi tetap ada nilainya. Nah, maka kalau memang tidak mampu ya nggak ada masalah. Tapi kalau mampu jangan pelit untuk bawa anaknya karena pahalanya double tadi. Nah, kalau yang gendong bapaknya, ya pahalanya untuk bapaknya. Tapi dari hadis ini diambil pelajaran juga, biasanya yang gendong anak itu ibunya. Karena anak itu lebih dekat kepada ibunya daripada bapak. Bapak pahamnya masalah cari nafkah. Nah, ibu ini masalah pengurusan anak. 925 dari Sa'ib bin Yazid, dia mengatakan telah haji bersama saya bapak saya waktu itu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada. Saya masih usia 7 tahun. Nah, 7 tahun ini termasuk usia yang belum balik, ya. 7 tahun ini disebut usia tamyiz. Jadi ada usia balita bawah 5 tahun,
Ada usia tamyiz, tamyiz itu sudah mandiri, yaitu usia 7 tahun biasanya. Terus ada usia balik. Nah, usia balik itu biasanya 15 tahun atau sebelum itu kalau sudah terjadi tanda-tanda balik. Nah, maka Sa'ib mengatakan, ini haji saya dulu sudah pernah bersama Nabi. Tapi ya tadi, kalau dia sudah dewasa, maka harus diulang lagi hajinya. Dan di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ajma'ah, telah sepakat para ulama bahwasanya anak kecil itu kalau haji sebelum balik maka dia harus haji lagi ketika sudah balik. Jadi hajinya ketika kecil itu belum mencukupi dari hajjatul Islam. Apa itu hajjatul Islam? Yaitu haji yang wajib dilakukan ketika Islam 1 kali seumur hidup. Itu namanya hajjatul Islam. Apakah ada yang seperti bayi? Ada, yaitu al-mamluk, budak. Kalau dia haji ketika masih menjadi budak, kemudian merdeka, maka dia harus haji lagi kalau dia mampu. Hajinya ketika budak tidak mencukupinya dari hajjatul Islam. Dan ini pendapatnya para ulama-ulama, termasuk Imam Syafi'i, Ahmad, dan yang lain-lain. Ini sepakat para ulama, tidak ada perselisihan pendapat. Kalau dikatakan sepakat, itu berarti kalau nanti muncul pendapat yang lain itu dipastikan salah, Pak. Jadi yang disebut sepakat itu ulama tidak ada perselisihan. Sehingga kalau ada pendapat baru yang muncul yang menyelisih, itu berarti merusak ijma atau kesepakatan, dan ini tidak boleh. Ulama sudah sepakat ini hukumnya haram, tiba-tiba muncul mengatakan halal. Nah, itu pendapatnya rusak, itu nggak bisa seperti itu. Jadi Quran tidak boleh dilanggar karena pasti benar. Hadis Nabi tidak boleh dilanggar karena pasti benar. Ijma atau kesepakatan para ulama tidak boleh dilanggar karena pasti benar. Siapa yang menjamin kebenaran kesepakatan para ulama? Yang menjamin adalah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah itu menjaga umatku dari apa? Dari bersepakatnya mereka terhadap satu kesalahan atau kesesatan. Itu gak mungkin. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu nggak ada jaminan. Bisa jadi ulama-ulama zaman dulu ya, sebelum Nabi Muhammad sepakat, kemudian sepakatnya salah, itu bisa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak bakal sepakat kemudian hasilnya salah, itu nggak bakal. Berikutnya bab baru ini tapi tidak ada judul babnya, dan biasanya yang tidak ada judul babnya ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Hadis 927 dari Jabir, dia mengatakan, adalah kami apabila haji bersama Nabi SAW, maka kami pun membaca talbiyah untuk para wanita dan kami pun melemparkan jumroh untuk anak-anak kecil. Artinya wanita-wanita tidak ikut mengeraskan talbiyah. Ya wanita-wanita membaca talbiyah tapi nggak usah keras-keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ringan saja, nggak usah sampai terdengar oleh kaum laki-laki. Tapi kalau laki-laki silahkan baca talbiyahnya dikeraskan. Karena disunnahkan membaca talbiyah itu dengan suara yang lantang. Seperti azan, Pak. Azan itu sunnahnya membacanya dengan suara yang lantang. Nah, talbiyah juga sama, disunnahkan dengan suara yang lantang. Kemudian anak kecil kan tidak bisa melempar jumroh, kerikil jumroh itu. Nah, dilemparkan oleh bapak-bapaknya. Jadi tawafnya digendong ibunya, kemudian sa'inya digendong ibunya. Nah, nanti ketika melempar jumroh, bapaknya yang melemparkan, diwakili oleh bapaknya. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya ada ibadah yang bisa diwakili oleh orang lain. Ringkasnya ibadah ada 3. Ada ibadah badan, ada ibadah harta, dan ada ibadah yang campuran badan dan harta. Ibadah badan tidak boleh diwakili oleh orang lain. Saya sedang malas sholat, kemudian saya menyuruh anak saya tolong diwakili sholat isya. Saya tak tidur saja, nggak bisa. Ini ibadah badan, sholatnya nggak bisa diwakilkan. Ibadah harta itu bisa diwakilkan. Misalnya saya melahirkan anak, istri saya maksud saya. Kemudian saya tidak melakukan akikoh, tapi diakikohkan oleh
tetangga saya yang kaya, nah, bisa itu. Atau diakikahkan oleh bapak saya karena bapak saya kaya misalnya, nah, bisa itu, nggak ada masalah. Jadi mbah ngakikahkan cucunya, bisa, nggak ada masalah. Karena ini ibadah harta. Yang ketiga, ibadah campuran badan dan harta, yaitu ibadah haji. Nah, karena ibadahnya ini campuran, maka boleh diwakilkan, tetapi ada persyaratan-persyaratan. Perwakilannya tidak mutlak, ya, tidak bisa semuanya diwakilkan, nggak bisa. Contohnya seperti ini tadi, kalau untuk anak kecil bisa diwakili oleh bapaknya dalam melempar jumroh. Karena apa? Anak kecil belum bisa melempar. Tapi saya jujur ya, ini hadis yang kita baca terakhir ini tadi, hadisnya tidak sahih. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, ijma' para ulama, sepakat para ulama bahwasanya wanita itu la yulabbi anha ghairuha. Dia tidak diwakili talbiyahnya oleh orang lain. Bal hiya tulabbi an nafsiha. Tapi dia membaca talbiyah sendiri. Lah terus maksudnya hadis tadi gimana? Bahwasanya para laki-laki talbiyah untuk para wanita. Maksudnya adalah wanita talbiyahnya tidak keras, laki-laki talbiyahnya yang keras. Sehingga karena laki-laki talbiyahnya keras, seolah-olah mewakili para wanita. Seolah-olah saja. Sehingga hadis ini tidak bisa dipahami secara zahirnya. Oh, ini boleh diwakilkan talbiyahnya wanita oleh para suami. Enggak bisa. Karena kalau diwakili ini menyelisih kesepakatan para ulama tadi. Enggak bisa diwakili talbiyahnya oleh para suami. Hanya saja makruh bagi para wanita untuk mengeraskan suara talbiyah. Maka suara talbiyahnya ringan saja. Berikutnya bab maja'a fil haji 'ani syekhil kabir wal mayyit. Bab tentang menghajikan orang tua renta dan mayit. Nah, inilah yang saya bahas tadi. Bolehnya ibadah haji diwakilkan oleh orang lain, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang yang menghajikan orang lain dia sudah haji. Kalau dia belum haji nggak bisa menghajikan orang lain. Itu syarat bagi orang yang melakukan haji. Adapun yang diwakili, maka syaratnya adalah salah satu dari dua. Satu, dia sudah mati. Maka kalau masih hidup, seger, sehat, waras, nggak bisa diwakili. Atau yang kedua, dia tua renta, yaitu tua renta yang sudah tidak bisa melakukan ibadah haji. Zaman dulu ibadah haji pakai onta perjalanannya. Ini ada orang tua renta ditaruh di atas onta, nanti akan jatuh. Nah, karena sudah nggak bisa naik onta lagi. Nah, seperti ini baru bisa diwakili. Demikian juga termasuk orang yang syekhil kabir, orang yang tua renta, itu adalah orang yang sakit tapi tidak diharapkan sembuhnya, Pak. Orang sakit tidak diharapkan sembuhnya dan dia tidak mampu untuk berangkat. Kalau dipaksa berangkat nanti sangat susah karena pasti jatuh dan sebagainya, menyusahkan kepada orang lain yang mengantarkannya. Nah, seperti itulah yang bisa diwakili. Tapi kalau sakit biasa nggak bisa diwakili. Saya lagi sakit nih, tolong diwakili hajinya kamu saja, nggak bisa. Karena sakit itu terbatas, ada waktunya. Nanti kalau sudah sembuh kamu bisa melakukan ibadah haji dengan normal. Hadits 928 dari Fadl bin Abbas bahwasanya ada seorang wanita dari suku Khath'am, dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya bapak saya ini mendapati beliau kewajiban ibadah haji dalam kondisi sudah tua renta yang tidak mampu tegak di atas punggung unta. Maka beliau mengatakan, hujji anhu, silahkan kamu haji untuk bapakmu. Hadis ini menunjukkan bolehnya anak menghajikan bapaknya yang tua renta yang sudah tidak mampu untuk berada di atas kendaraan. Nah, kendaraannya dulu onta, sekarang pesawat. Nah, maka harus dipastikan ini bapaknya pun tidak bisa di atas pesawat. Di atas pesawat nanti menyusahkan, sangat menyusahkan atau sangat kesusahan. Nah, tapi kalau tidak begitu menyusahkan, bisa dengan kursi roda dan sebagainya, nah, maka masih dia bisa melakukan ibadah haji sendiri. Kemudian ini meskipun yang menghajikan ini adalah anaknya, tapi ini bukan batasan, Pak. Jadi tidak harus yang menghajikan itu badal hajinya tidak harus anaknya. Seandainya dia badal hajinya adalah ustadznya, nggak ada masalah. Jadi panjenengan punya ustadz yang panjenengan yakin ini ustadznya ini kalau haji pasti ngikuti sunnah nih, karena ilmunya tentang haji sudah sangat mantap. Udah saya wakilkan sama beliau saja supaya ibadah hajinya mudah-mudahan betul-betul diterima oleh Allah. Gak ada masalah. Tidak harus anaknya sendiri.
Jadi kata-kata anak dalam hadis ini bukan untuk pembatasan hukum. Makanya babnya tadi mengatakan bab tentang menghajikan orang tua renta atau orang mati. Tidak disebutkan kata-kata anak ya. Bab anak menghajikan bapak, enggak begitu. Enggak harus apa? Anaknya. Meskipun sebagian orang mengatakan ya, ini harus anaknya, tapi kalau kita menggunakan pemahaman para ulama tidak harus dengan anaknya ya. Kita pakai pemahaman ulama saja, tidak usah pakai pemahaman orang biasa yang berseliweran pendapat mereka di tengah-tengah masyarakat. Kemudian di sini Imam Tirmidzi mengatakan sesuai hadis ini maka para ulama mengatakan bolehnya menghajikan orang mati. Sesuai hadis ini tadi, Pak. Padahal hadis ini tadi tidak bicara tentang orang mati, tapi tentang orang yang tua renta. Tapi diambil kesimpulan oleh para ulama, boleh menghajikan untuk orang mati. Jadi istilahnya ini apa? Istimbat, kesimpulan. Hadisnya membicarakan orang yang tua renta, tapi diambil istimbat atau diambil pelajaran oleh para ulama, mati pun juga bisa ya, karena mati itu lebih daripada tua renta. Tua renta nggak bisa berangkat haji, apalagi mati, mana mungkin mati bisa berangkat haji, tambah nggak mungkin lagi. Nah, sehingga karena tambah nggak mungkin, maka berarti bisa untuk dihajikan. Tapi memang ada perselisihan pendapat para ulama. Pendapat pertama, orang yang mati bisa dihajikan oleh orang lain tanpa syarat. Pokoknya dihajikan oleh orang lain bisa, bebas. Pendapat yang kedua, kata Imam Malik, dia harus berwasiat. Kalau si mayit ini tidak berwasiat, nggak bisa. Maka pendapat Imam Malik lebih sempit. Dan saya sudah sering menyampaikan, barangkali di sini juga sudah pernah. Pendapatnya Imam Malik itu lebih seringnya itu pendapatnya sempit. Contoh yang paling gampang. Menurut madhab Syafi'i, sholat malam berjamaah boleh, meskipun di luar Ramadan. Menurut Imam Malik, nggak boleh. Sholat malam berjamaah itu khusus di bulan Ramadan. Kalau selain Ramadan mau sholat berjamaah, pada sholatnya sholat sunnah, sholat malam, sholat duha dan sebagainya, itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, orangnya jangan banyak-banyak. Kalau banyak seperti tarawih nggak boleh. Syarat yang kedua, tempatnya tidak terbuka. Kalau tempatnya di masjid terbuka seperti ini nggak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, tidak dijadikan rutinan. Ya. Karena Nabi pernah sholat malam berdua bersama Ibnu Abbas, tapi cuma berdua, 2 itu tidak banyak. Dan itu dilakukan di rumah. Rumah itu bukan tempat yang terbuka. Dan itu hanya dilakukan sekali itu saja, tidak berulang kali. Nah, maka Imam Malik membatasi dengan persyaratan-persyaratan. Contoh yang lain, Imam Malik berpendapat namanya akikoh itu harus hari ke-7 setelah bayi lahir. Kalau lewat hari ke-7 bukan akikoh namanya. Sebelum hari ke-7 bukan akikoh namanya. Namanya akikoh harus hari ke-7. Kalau madhab Syafi'i longgar, hari ke-7 boleh, kalau nggak mampu ya nanti hari ke-14, hari ke-14 nggak mampu hari ke-21. Bahkan sebagian ulama membolehkan sampai sebelum anak itu menjadi balik. Sudah 5 tahun baru diakikoi. Kenapa Pak? Ya saiki lagi duit. Nah, menurut sebagian ulama bisa. Tapi kata Imam Malik nggak bisa. Akikoh itu harus hari ke-7. Kalau bukan hari ke-7 namanya bukan akikoh. Nah, disebut apa terserah, tapi bukan akikoh. Nah, di sini pun juga Imam Malik membatasi ini khusus kalau si mayit mewasiatkan. Kemudian kata Imam Tirmidzi, sebagian ulama berpendapat boleh dihajikan untuk orang yang masih hidup kalau dia itu tua renta atau kondisinya menyebabkan dia tidak mampu melakukan ibadah haji. Nah, maka kata-kata tua renta ini tidak harus ya, pokoknya tidak mampu gitu. Contohnya seperti tadi ya, sakit yang tidak diharapkan sembuh, sakit stroke yang sudah berkepanjangan ya. Sehingga ya mungkin ada kemungkinan sembuh, tetapi tampaknya sangat tidak diharapkan karena melihat kondisinya. Nah, seperti itu termasuk yang dianggap boleh dihajikan oleh orang lain.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, niatkan dalam hati kita bahwa kita akan melakukan ibadah umrah, ibadah haji, dan niatkan dalam hati kita akan melakukan ibadah umrah atau haji untuk orang tua kita apabila belum mampu, belum pernah melakukannya. Minimal niat, Pak. Adapun terjadi atau tidak itu urusan Allah, bukan urusan kita. Maka saya ini sudah niat mau haji, meskipun duit ya orang ini. Tetapi kenapa kita sudah niat? Karena dengan niat itu kita dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat dulu. Makanya sampai ada ucapan dari para ulama mengatakan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Amal kita sering nggak sempurna. Salat nggak khusyuk, ya kan? Kemudian ibadah umrah atau ibadah haji malah ketika ibadah malah tampilkan fotonya ketika pakai baju ihram dan sebagainya. Mestinya ibadah tidak perlu ditampilkan begitu. Berarti kurang sempurna ibadah kita. Maka niat malah kadang-kadang itu menjadi lebih baik daripada amalnya sendiri. Maka mari kita niatkan, meskipun tidak terjadi itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah meniatkan. Bab berikutnya, bab yang tidak ada nomornya, ini babnya juga tidak ada judulnya. Hadis 929 dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya itu Buraidah, dia mengatakan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ibuku mati dan dia belum haji, apakah boleh saya menghajikan ibu saya? Maka kata Nabi SAW, na'am ya huji anha, silahkan anda haji untuk ibu anda. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa anak perempuan boleh menghajikan ibunya. Padahal tidak disebutkan ibunya mewasiatkan atau tidak. Makanya saya cocok pendapat yang pertama, tidak harus ibunya mewasiatkan. Saya nggak cocok pendapatnya Imam Malik, terlalu membatasi, terlalu sempit. Nabi saja tidak membatasi kok. Seandainya Nabi bertanya, lah ibumu sudah wasiat belum? Nah, barulah kita ikuti pendapat Imam Malik. Tapi karena Nabi di sini tidak memerinci, berarti menunjukkan hukumnya apa? Umum. Istilahnya itu apa? Tarkil istifsal. Nabi tidak bertanya untuk memerinci, menunjukkan berarti hukumnya umum. Kalau hukumnya khusus, maka Nabi tentu akan memerinci. Beliau akan bertanya, apakah ibumu sudah wasiat? Tapi di sini ternyata tidak ditanyakan seperti itu. Bab berikutnya juga tanpa judul, 930 nomor hadisnya. Dari Abi Razin, dia datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya bapak saya tua renta, tidak mampu haji, tidak mampu umrah, tidak mampu juga untuk bersafar. Ya, al-dha'na itu adalah berkendara, bersafar. Maka Rasulullah mengatakan, hujja'an abika wa'tamir, silahkan engkau haji untuk bapakmu, silahkan engkau umrah untuk bapakmu. Kata Imam Tirmidzi, disebutkan umrah dari Nabi dalam hadis ini, yaitu seseorang umrah untuk orang lain. Jadi hukumnya sama antara umrah dengan haji. Sebagaimana haji bisa diwakili oleh orang lain, maka umrah bisa diwakili oleh orang lain. Kenapa kok bisa diwakili? Karena haji dan umrah adalah ibadah yang menggabungkan antara dua tadi, antara badan dan harta. Tidak mungkin panjenengan ibadah haji atau umrah tanpa badan, nggak mungkin. Tidak mungkin Anda melakukan ibadah haji dan umrah tanpa harta, nggak mungkin. Karena perlu safar kan? Safar itu perlu harta, Pak. Kemudian di sana tidak punya rumah, harus bayar hotel, perlu harta. Kemudian dari pesawat, kemudian kita naik bis atau naik kereta menuju ke Mekah, bayar lagi. Nah, sehingga berarti ini termasuk ibadah yang menggabungkan antara dua hal tadi, maka boleh diwakilkan tapi dengan ada syarat-syarat tertentu tadi, tidak secara mutlak. Kalau cuma ibadah harta, maka bisa diwakilkan secara mutlak, tidak perlu ada syarat-syarat yang ketat. Termasuk ibadah harta itu adalah kurban Idul Adha. Itu ibadah harta, Pak. Maka ibadah harta itu diwakilkan bisa enggak? Diwakili orang lain, bisa itu. Buktinya Rasulullah pernah menyembelih korban, beliau mengatakan, ya Allah terimalah ini korban saya, satu kambing,
Kemudian satu kambing lagi, ya Allah terimalah ini untuk umat-umat saya yang belum bisa korban. Karena tidak semua umat Nabi kaya. Saya tadi pagi mendapatkan selebaran korban kambing harganya 2.200.000 paling murah. Wah kok saya larang men. Disik-disik saya toleh. Tapi ya sebenarnya 1 juta masih bisa Pak. Untuk korban Idul Adha. Carilah yang betina, carilah yang gembel, itu insya Allah tidak sampai 2 juta. Tapi memang pahala sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Nah, sehingga karena tadi tidak semua umat Nabi bisa ibadah korban Idul Adha, akhirnya Nabi mengkorbankan untuk umat-umat beliau yang belum bisa korban. Maka ibadah korban yang termasuk ibadah harta yang bisa diwakili oleh orang lain. Berikutnya babu maja fil umrah awajibatun hiya amla. Bab tentang umrah. Apakah umrah ini wajib atau tidak? Ini beliau judulnya ada berupa pertanyaan karena ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan umrah wajib sama dengan haji. Sebagian mengatakan umrah sunnah tidak seperti haji. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan wajib. Kenapa? Satu, karena Indonesia mazhabnya Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengatakan umrah hukumnya wajib. Dua, karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, nanti silahkan dicari, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Diperintahkan oleh Allah, atimmu, sempurnakan. Dan hukum asalnya perintah adalah apa? Wajib. Maka sebagaimana haji wajib, berarti umrah juga wajib. Yang ketiga, Rasulullah mengatakan hujja wa'tamir atau wa anta hujja wa ta'tamir. Kamu harus melakukan haji dan umrah. Nah, berarti wajib. Tapi tetap saja ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat umrah hukumnya sunnah. Dan umrah itu punya nama lain. Nama lainnya apa? Hajjun asghar, haji kecil. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang belum mampu haji tapi mampu umrah, silahkan umrah, nggak ada masalah. Tidak ada larangan umrah sebelum haji, nggak ada larangan. Karena sebagian orang melarang, jangan umrah sebelum haji. Nabi saja tidak melarang, kok kamu melarang? Nabi itu hajjatul Islamnya cuma 1 kali, tahun 10 Hijriah. Sementara beliau sudah umrah 4 kali, berarti menunjukkan Nabi itu umrahnya sebelum haji. Nabi saja umrah sebelum haji, kok kamu malah melarang-larang? Nah, maka silahkan yang belum mampu haji tapi mampu umrah, maka umrah tidak ada masalah dan umrah hukumnya wajib menurut sebagian ulama kita. Hadis 931 dari Jabir, Nabi SAW ditanya tentang umrah, apakah wajib? Maka beliau menjawab, la, tidak wajib. Wa anta'tarim tamiruhu afdal. Tapi kalau kamu umrah, maka itu lebih utama. Ini dalil yang mengatakan bahwa umrah tidak wajib, tapi derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini sahih. Kata Syekh Albani, hadis ini dhaif. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini dhaif. Kenapa? Di sini ada rawi bernama Hajjaj bin Artah, ini termasuk perawi yang hadisnya tidak sahih. Nah, maka insya Allah pendapat yang mengatakan ini hadis dhaif adalah pendapat yang kuat. Ringkasnya gini, hadis yang sangat jelas mengatakan umrah wajib tidak ada yang sahih. Hadis yang mengatakan umrah tidak wajib juga tidak ada yang sahih. Kalau ada yang sahih itu hanya hadis-hadis yang tidak sangat jelas menunjukkan hukumnya. Contohnya tadi hadis yang saya sebutkan di awal tadi, wa anta hujja wa ta'tamir. Kamu harus haji dan umrah. Kamu harus haji dan umrah ini tidak jelas menunjukkan wajib. Kalau jelas menunjukkan wajib itu ya, misalnya Nabi mengatakan kamu wajib haji, kalau tidak haji kamu wajib umrah, kalau tidak umrah kamu masuk neraka. Nah, itu baru jelas. Kalau hanya wa anta hujja wa ta'tamir, kamu harus haji umrah. Nah, kata-kata harus ini tidak selalu apa? Wajib. Bisa jadi tuntutan, yaitu sangat dituntut untuk dilakukan.
Kemudian di sini Imam Tirmidzi menyebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, sebagian ulama mengatakan umrah tidak wajib. Ada dua haji. Yang pertama haji akbar, yaitu haji sungguhan, yaitu yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ada haji kecil, yaitu adalah umrah. Pendapat yang kedua, kata Imam Syafi'i, umrah sunnah. Tetapi kami tidak mendapati seorang pun yang memberikan keringanan di dalam meninggalkan umrah ini. Tidak ada sesuatu dalil yang sahih bahwa umrah itu tatawwu. Tatawwu itu sunnah. Diriwayatkan dari Nabi SAW, tapi hadisnya dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ibnu Abbas mewajibkan haji. Ini semua perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Ternyata saatnya sudah maju nih ya. 18.44 sudah terdengar adzan Isya. Kita ajukan sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.